Di tengah larangan mudik, pemerintah memperbolehkan warga untuk keluar kota. Syaratnya harus menyertakan hasil negatif corona atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas maupun klinik kesehatan. Apakah aturan ini bisa menjadi celah bagi warga yang nekat melakukan mudik di tengah pembatasan sosial? Kita bahas bersama pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono melalui sambungan Skype. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mas Sofi. Lalu ada pula tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin juga melalui sambungan Skype. Pak Ngabalin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngabalin, saya mau ke Anda terlebih dahulu, tolong jelaskan kepada kami. Jadi sebenarnya aturannya yang betul seperti apa? Ya, kalau kita berspekulasi dari beberapa pilihan kata di situ, kemudian tidak ada satu kesadaran dari masyarakat. Kan jangan lupa bahwa surat edaran nomor 4 dari gugus tugas itu kan latar belakangnya adalah memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelarangan mudik. Yang kedua, tujuan dari surat edaran itu adalah memutuskan mata rantai penularan COVID-19, meningkatkan keberhasilan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional selama darurat bencana. Jadi kalau kita berspekulasi dari pilihan kata dan atau kemudian tidak bukan dan atau, tapi hanya atau loh, Pak Ngabalin. Itulah yang saya maksudkan. Kalau kita berspekulasi dari kata dan atau dan atau, kemudian tidak ada satu kesadaran. Sementara itu adalah larangan resmi dari pemerintah tentang pelarangan mudik, ya pada akhirnya kan akan merugikan kepentingan kita semua. Gitu. Begini, jadi dari keputusan pemerintah yang betul adalah semua orang yang terpaksa harus melakukan perjalanan keluar kota wajib menyertakan surat keterangan bebas COVID ya, tidak hanya surat sehat saja. Ya, jadi dibaca dalam satu tarikan napas ya. Di poin ketiga itu kan ada di situ khusus pada nomor 2 itu persyaratan pengecualian. Persyaratan perjalanan orang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta. Di poin ketiga itu kan ada itu satu tarikan napas itu. Begini. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR atau rapid test kan atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan. Ya, itu dia yang jadi masalah adalah kemudian tadi berdasarkan liputan dari tim liputan yang dilakukan oleh Kompas TV di Terminal Pulau Gebang adalah bahwa warga yang kemudian hanya membawa surat keterangan sehat saja bisa lolos untuk kemudian masuk ke dalam bus. Nah, ini sebenarnya yang harus diperbaiki adalah surat edarannya atau pemahaman petugasnya, Pak Ngabalin. Ya, pertama kan kalau surat edaran itu kan isinya adalah larangan mudik, ya, titik ya. Jadi ada instruksi berdasarkan perintah Presiden dan kepentingan kita bersama terkait dengan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menko bahwa ini sudah dikaji ulang ya, jadi tidak ada lagi persyaratan lain, tidak ada lagi instruksi lain kecuali mudik itu menjadi instruksi dan keputusan negara untuk melarang orang pulang dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi masalah lagi adalah selain kata atau, bukan dan ya, tetapi menggunakan kata atau surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas juga klinik. Yang kami pahami, masyarakat awam pahami adalah ketika kemudian harus ada hasil tes berupa PCR, terutama PCR atau rapid test adalah bahwa harus ada keterangan dari laboratorium. Klinik pun atau klinik bahkan mungkin tidak bisa. Puskesmas bisa melakukan tes PCR tapi dengan bekerja sama dengan laboratorium. Kalau kemudian surat keterangan sehat hanya dikeluarkan oleh puskesmas ataupun klinik, apakah ini menunjukkan bahwa sudah ada tes di dua lembaga itu? Padahal setahu kita semua tidak ada tes PCR di dua lembaga itu yang tidak bekerja sama dengan lembaga laboratorium. Pak Ngabalin. Halo, iya.
Ya, yang pasti begini, yang pasti bahwa jangan pernah ada orang yang menilai bahwa surat edaran ini adalah membuat kelonggaran bagi orang yang bisa melakukan spekulasi untuk harus memaksakan diri pulang. Itu tidak boleh. Kalau Jadi kemudian kita punya- tadi ada penumpang bus yang akhirnya bisa masuk ke dalam bus untuk kemudian pergi ke luar kota dengan menggunakan surat keterangan sehat, apa dong penjelasannya? Ya, dua hal yang harus dilakukan. Yang itu yang tadi dikatakan oleh Pak Menko bahwa dikaji ulang terkait dengan poin 3 dari surat edaran nomor 4 itu. Dan yang kedua adalah satu instruksi sampai kepada petugas. Sampai kepada petugas terkait dengan kedudukan surat yang dipegang oleh penumpang yang memaksakan diri untuk mudik. Saya pikir itu yang dimaksudkan oleh Pak Menko dan menjadi kesepakatan internal dari pemerintah, dan tentu dalam hal ini adalah gugus tugas untuk mengkaji ulang terkait dalam pilihan kalimat itu. Pak Pandu, saya minta respons Anda dong soal hal ini. Ya, kalau perintah Pak Presiden sih jelas. Yang kemudian yang jadi tidak jelas dan menjadi interpretasi ganda itu ketika dioperasionalkan menjadi surat edaran. Surat edaran itu kan gunanya tadinya ketika ada pelonggaran, ada dibuka lagi moda transportasi yang telah ditutup bersama dengan larangan mudik, ternyata sebenarnya juga tidak produktif, dibuka lagi moda transportasi itu. Nah, ini merupakan celah bagi banyak orang. Waktu dilarang saja itu banyak orang berusaha untuk bisa menembus larangan tersebut, walaupun dicegat, suruh putar balik dan sebagainya, tetap masih ada celah-celah yang dimungkinkan. Karena itulah ketika secara tertulis bisa diinterpretasikan ganda, nah itu kan seakan-akan memang diresmikan. Jadi pilihannya adalah pilihan yang pokoknya punya surat lah, apakah surat keterangan bebas COVID yang diserahkan oleh laboratorium atau surat keterangan sehat. Nah, kita tahu sendirilah selama ini kan surat keterangan sehat itu gampang sekali didapat. Jadi itu hanya surat yang bisa mudah didapat, nggak usah beli, tinggal datang ke klinik, ke puskesmas atau ke rumah sakit, pokoknya sehat dan bisa mendapatkan surat dan bisa berpergian. Yang penting kan bisa berpergian. Ya. Entah tujuannya apakah mudik, apakah tujuannya yang lain, tetapi itu yang membuka kelonggaran itu adalah kita sendiri juga. Karena secara operasional memang dimudahkan, bukan dipersulit. Oke, apa kemudian di tengah pandemi ini, apa bahayanya kalau kemudian orang bisa bepergian hanya dengan surat keterangan sehat? Akan dijawab oleh Pak Pandu. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.